Apa yang terjadi? Rasa takutnya hancur seketika. Yang muncul setelahnya adalah lonjakan kepercayaan diri yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kalau kamu sampai di video ini, yakinlah itu bukan kebetulan. Di video kemarin yang membahas tentang wahan, ada satu komentar yang menyarankan aku untuk coba cek ke psikolog terkait ADHD. Dan jujur aku berterima kasih banget atas perhatian dan saran dari teman-teman semua. Tapi di sisi lain aku merasa sejauh ini kondisiku masih sangat bisa dikelola dengan baik lewat rutinitas dan refleksi harian. Tapi aku sangat setuju dengan komentar ini teman-teman. Karena kalau ada kondisi yang menurut kita sudah sangat mengganggu dan melumpuhkan keseharian kita, aku sangat setuju kalau sama sekali tidak ada salahnya untuk mencari professional help. Karena ternyata self-diagnose atau tindakan menilai atau menentukan sendiri jenis penyakit atau gangguan kesehatan, baik fisik ataupun mental, itu sangat-sangat berbahaya. Beberapa hari lalu aku menonton dan merangkum beberapa poin dari video ceramah Syekh Bilal As'ad yang judulnya Break Free from Bad Habits and Mental Illness This Way. Nah, di situ beliau menekankan satu hal yang sangat penting, yaitu jangan pernah self-diagnose atau memvonis diri sendiri. Karena kita tahu sendiri kan di zaman sekarang di mana informasi tentang kesehatan mental itu ada di mana-mana, kita gampang banget mengakses artikel, video pendek atau postingan di media sosial. Tapi dampaknya begitu kita merasa cemas sedikit saat tugas menumpuk, kita langsung berpikir kalau kita kena anxiety disorder misalnya. Nah, begitu kita merasa sedih, lelah dan malas keluar kamar seharian, kita juga langsung merasa kalau kita sedang depresi. Padahal saat kita terburu-buru memberi label medis yang berat ke diri sendiri, tanpa sadar kita sedang menciptakan dan memelihara penyakit itu dalam pikiran kita sendiri. Jadi otak kita merespon label itu seolah-olah adalah kenyataan yang membuat kita lumpuh secara mental. Kita yang tadinya cuma sekedar lelah fisik, tiba-tiba merasa benar-benar tidak berdaya karena pikiran kita sudah terlanjur meyakini bahwa kita sedang sakit. Padahal ada perbedaan yang sangat besar antara respon emosional manusiawi yang wajar dengan gangguan klinis yang sebenarnya. Syekh Bilal As'ad menjelaskan bahwa para ilmuwan muslim terdahulu seperti Ibnu Sina dan Ibnu Al-Jauzi sebenarnya sudah menyusun kriteria klinis yang sangat ketat mengenai hal ini. Sebuah kondisi baru bisa dikatakan sebagai gangguan mental jika gejalanya sangat banyak, terjadi secara intens, konsisten terus-menerus minimal selama 6 bulan, dan benar-benar melumpuhkan fungsi hidup harian, seperti tidak sanggup lagi untuk mandi, tidak bisa bangun dari tempat tidur, atau kehilangan kemampuan untuk beraktivitas sama sekali. Jadi, kalau kita masih bisa bangun pagi, masih bisa menyeduh teh, masih bisa sholat meskipun terasa berat, atau masih bisa berinteraksi dengan keluarga, tolong take it easy on yourself. Jangan terburu-buru memvonis diri sendiri sebagai produk gagal atau manusia yang rusak. Karena bahaya terbesarnya bukan cuma label medis itu saja, teman-teman. Bahaya paling menakutkan dari self-diagnose ini adalah bagaimana dia perlahan-lahan menggiring kita untuk berprasangka buruk sama Allah. Saat kita sudah terlanjur meyakini bahwa diri kita rusak dan kita tidak bisa disembuhkan, narasi di kepala kita akan mulai berubah menjadi sangat gelap. Akan ada bisikan-bisikan di dalam kepala seperti kenapa Allah tega banget sama aku, kenapa hidupku hancur banget, jangan-jangan Allah benci sama aku, atau doaku gak pernah dengar makanya aku dibiarkan rusak kayak gini. Nah, tanpa sadar kita melompati takdir. Kita menyimpulkan hal yang belum tentu benar, lalu menyalahkan Allah atas penderitaan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri di dalam kepala kita. Kita melupakan fakta bahwa selama nafas kita masih berhembus, selama jantung kita masih berdetak, pintu rahmat Allah, harapan, dan pemulihan dari Allah itu tidak pernah benar-benar tertutup. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi pikiran kita lah yang terlalu cepat menyerah dan menutup pintu harapan itu rapat-rapat. Pikiran yang salah ini, label negatif dan prasangka buruk yang kita pelihara, pada akhirnya tidak berhenti di dalam kepala saja.
dia mulai merembet dan merusak cara kita hidup sehari-hari. Dari sekedar bisikan di kepala, dia perlahan-lahan berubah menjadi kebiasaan buruk atau bahkan kecanduan. Nah, disinilah Syekh Bilal Asad mengutip penjelasan yang sangat indah dari Ibnu Al-Qayyim mengenai bagaimana sebuah kebiasaan buruk atau dosa itu terbentuk dalam diri manusia. Prosesnya selalu melewati tahapan yang sama, mengalir sangat alami tanpa kita sadari. Jadi tahap pertama dimulai dari sebuah pikiran atau bisikan kecil, hanya sebuah lintasan pemikiran yang datang dan pergi. Tapi kalau pikiran itu kita pegang, kita beri ruang, dan kita renungkan terus-menerus, dia akan berubah menjadi tahap kedua, yaitu gagasan atau ide. Jadi ide ini mulai berbentuk, mencari bentuk, maksudnya kalau kita tidak menepisnya, dia akan naik ke tahap ketiga, yaitu rencana. Kita mulai menyusun strategi di dalam kepala tentang bagaimana mengeksekusi pikiran tersebut. Dari rencana, jika tidak ada benteng yang menahannya, dia akan turun ke tahap keempat, yaitu sebuah tindakan. Ketika tindakan dilakukan satu kali dan kita merasa tidak ada dampak langsung yang terjadi, sensitivitas kita mulai berkurang. Hal yang tadinya terasa salah mulai terasa biasa saja. Jadi tindakan yang diulang-ulang ini kemudian naik ke tahap kelima, yaitu kebiasaan. Dan kalau kebiasaan buruk ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya untuk menghentikan, dia akan sampai pada tahap yang akhir, yaitu kecanduan. Kalau kita renungkan dalam keseharian kita, banyak dari kita yang mulai terjebak dalam kebiasaan buruk, entah itu kecanduan scrolling media sosial sampai larut malam, menunda-nunda sholat, mengurung diri, atau bahkan kecanduan hal-hal yang merusak moral. Semua itu tidak pernah terjadi dalam semalam, kan? Semua itu dimulai dari satu bisikan pikiran kecil yang kita biarkan tumbuh tanpa pernah kita potong akarnya dari awal. Tapi kabar baiknya adalah otak manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan luar biasa yang disebut neuroplasticity. Otak kita bukan sesuatu yang kaku atau mati. Otak kita bisa diubah dan dibentuk ulang dan dilatih sepanjang hidup kita. Jadi dalam penjelasan Syekh Bilal Asad tadi, di dalam ilmu syaraf, setiap kali kita melakukan satu kebiasaan, sel-sel syaraf di otak kita akan saling terhubung dan membentuk sebuah jalur atau jalan raya. Jadi semakin sering kebiasaan itu diulang, semakin lebar dan kuat jalan raya tersebut, sehingga kebiasaan itu terasa semakin otomatis. Sebaliknya, ketika kita mulai menghentikan satu kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baru, jalur lama itu perlahan-lahan akan mengecil dan memudar. Sementara jalur baru yang lebih baik akan terbangun. Allah secara tersirat menggambarkan mekanisme ini dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Alaq, ketika Allah menyebut tentang ubun-ubun atau bagian depan kepala. Secara sains modern, bagian depan otak ini dikenal sebagai prefrontal cortex. Bagian otak inilah yang berkembang pesat saat usia remaja hingga sekitar usia 25 tahun dan bertanggung jawab atas fungsi pengambilan keputusan, pertimbangan logika, serta penilaian moral. Jadi artinya Allah meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang kita ambil karena Allah telah memberikan kita kendali atas bagian otak tersebut. Jadi kita bukan korban pasif dari pikiran kita. Kita punya kendali dan tanggung jawab untuk memilih pikiran mana yang ingin kita pelihara dan tindakan mana yang ingin kita eksekusi. Lalu, bagaimana caranya kita keluar dari jebakan ini? Bagaimana cara membalikan siklus beracun ini? Jadi dalam ceramah Syekh Bilal Asad tadi, beliau menjelaskan bahwa cara membalikannya adalah dengan melewati jalur yang sama persis saat kebiasaan itu terbentuk, tapi dengan arah yang berlawanan. Jadi langkah pertamanya selalu dimulai dari keputusan dan tekad atau niat yang kuat. Kita harus berhenti dulu sejenak, lalu membuat keputusan yang sadar bahwa kita ingin berubah dengan sungguh-sungguh. Kita bisa berdiri, ambil air wudhu, laksanakan sholat 2 rakaat, dan katakan pada Allah dalam sujud kita, "Ya Allah, aku buat keputusan hari ini untuk memperbaiki diriku, tolong bantu aku dan bantu aku dengan pertolonganmu." Perubahan tidak akan pernah bisa berjalan tanpa melibatkan Allah di langkah paling awal. Nah setelah itu, potong rantai pikiran di tingkat yang paling dasar. Maksudnya,
Begitu muncul bisikan pikiran buruk, entah itu dorongan untuk melakukan kebiasaan buruk atau bisikan bahwa kita rusak dan tidak berguna, langsung interupsi pikiran tersebut. Jika pikiran buruk itu biasanya muncul di jam-jam tertentu, misalnya malam hari saat kita sendirian di dalam kamar sambil pegang HP, ubah lingkungan fisik kita, matikan koneksi internet, pasang aplikasi pemblokir, atau taruh ponsel kita di luar kamar sebelum tidur. Paksa diri untuk menciptakan hambatan fisik agar pikiran buruk itu tidak gampang berubah menjadi tindakan. Memang di awal-awal rasanya sangat berat, seperti baru mau membuka jalan di hutan yang sangat lebat. Tapi kalau kita terus lakukan hari demi hari, jalur baru di otak kita akan makin terbentuk, dan kebiasaan baik itu akan terasa jauh lebih ringan. Ada sebuah pendekatan yang menarik untuk dipakai untuk melatih konsistensi ini, maksudnya yaitu berkomitmen melakukan kebiasaan baru tersebut selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Angka ini, maksudnya 40 hari ini, membantu otak kita untuk merestrukturisasi jalur sarafnya hingga kebiasaan baru tersebut menjadi bagian dari identitas kita. Jadi selain memutus rantai pikiran, ada satu strategi yang sangat ampuh dari Syekh Bilal As'ad untuk mematahkan self-diagnose dan prasangka buruk pada diri sendiri, yaitu lakukan hal yang berlawanan atau do the opposite. Beliau sempat menceritakan pengalaman pribadinya saat pergi ke taman bermain bersama putrinya. Beliau sebenarnya memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap ketinggian. Jadi saat melihat pengunjung lain menikmati wahana perosotan tinggi yang sangat menegangkan, beliau berdiri terpaku, lalu putrinya menatap dan membandingkan dengan ayah-ayah yang lain yang berani naik. Pada saat itu beliau mulai cemas, beliau membayangkan hal-hal buruk yang belum terjadi. Kalau aku tidak naik, anakku bakal menganggap aku penakut, dia bakal tumbuh jadi anak yang lemah. Dan pikiran-pikiran itu menciptakan kepanikan dan kecemasan yang luar biasa. Tapi di titik itu beliau mengambil keputusan untuk tidak menuruti rasa takutnya. Beliau memaksakan dirinya untuk melangkah dan naik ke atas wahana tersebut dan berhasil. Begitu beliau berhasil melaluinya dan sampai di bawah dengan selamat, apa yang terjadi? Rasa takutnya hancur seketika. Yang muncul setelahnya adalah lonjakan kepercayaan diri yang luar biasa. Jadi, pelajaran penting dari cerita itu adalah cara terbaik untuk mengalahkan kecemasan dan prasangka buruk di kepala kita adalah dengan membuktikan bahwa pikiran kita itu salah lewat tindakan nyata. Jadi kalau pikiranmu berbisik bahwa kamu adalah orang yang gagal, buktikan sebaliknya dengan menyelesaikan satu tugas kecil hari ini misalnya. Kalau pikiranmu berbisik bahwa kamu tidak sanggup bangun pagi dan beribadah, buktikan sebaliknya dengan memasang alarm, bangun, dan berdiri di atas sajadah. Begitu kamu berhasil mengambil satu langkah kecil, narasi palsu yang dibangun oleh self-diagnose di kepalamu akan runtuh dengan sendirinya. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk lebih berempati pada diri sendiri. Mulai hari ini kita ubah cara kita berbicara pada diri sendiri di dalam hati. Daripada terburu-buru mengatakan kalau aku depresi, aku kena mental, cobalah duduk tenang. Dan katakan pada diri sendiri, aku tahu pengalamanku kemarin tidak mudah. Aku tahu aku lagi lelah banget, tapi aku tidak sakit, aku tidak rusak. Aku cuma butuh istirahat dan bersama Allah aku bisa pulih pelan-pelan. Mengubah narasi di kepala itu sangat penting banget. Jangan biarkan prasangka buruk merenggut kedamaian hatimu, merusak hubunganmu dengan Sang Pencipta. Tapi teman-teman, di atas semua usaha dan pembenahan diri ini, aku ingin menegaskan kembali poin yang kita bahas di awal tadi. Jika setelah semua upaya ini kamu masih merasa cemas, sedih, atau tekanan batin yang kamu alami sudah berada di tahap yang sangat melumpuhkan, kamu tidak bisa lagi menjalankan fungsi harianmu, kamu tidak sanggup lagi berinteraksi, atau kamu merasa benar-benar kehilangan kendali, tolong jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Datanglah ke psikolog atau psikiater. Mencari bantuan profesional sama sekali bukan tanda kalau imanmu lemah. Itu bukan bukti bahwa kamu kurang berdoa atau kurang bersyukur.
Karena berikhtiar medis untuk merawat kesehatan mental sambil terus memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri pada Allah adalah dua hal yang seharusnya berjalan berdampingan. Kita adalah manusia yang sedang bertumbuh. Kita punya otak yang bisa terus belajar dan berubah. Kita punya hati yang bisa terus dibersihkan. Dan kita punya Tuhan yang rahmatnya tidak pernah terbatas. Jangan biarkan label palsu membatasi potensi besarmu. Dan jangan biarkan bisikan pikiran merenggut harapanmu pada Allah. Ayo kita benahi pikiran kita, merapikan kebiasaan harian kita, dan melangkah lagi dengan penuh keyakinan. Kita perbaiki dialog dalam batin kita hari ini, dan kita percaya bahwa takdir yang sedang Allah siapkan di sana jauh lebih baik dari apa yang ditakutkan oleh pikiran kita sendiri. Oke teman-teman, sebelum video ini berakhir, aku mau menyampaikan permintaan maaf untuk semua teman-teman yang DM atau komentar dan belum aku balas. Jujur, aku agak kesulitan untuk membalas semuanya. Karena kadang setelah selesai bikin konten, HP-nya langsung aku simpan, terus aku ngerjain kerjaan rumah. Terus kadang pas sudah niat mau balas DM dan komentar, baru 1 atau 2 yang aku balas. Aku malah scrolling hal lain. Bahkan untuk bikin story Instagram pun aku jarang banget. Padahal aku sudah berjanji pengen lebih sering bikin story. Cuman ya kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau curhat atau mau cerita atau mau kirim pertanyaan, mungkin bisa lewat email saja ya, supaya bisa tersusun dengan rapi. Jadi kapan aku ada waktu aku bisa jawab satu persatu. Cuman aku buat dulu emailnya supaya tidak tercampur dengan email-email yang lain. Nanti kalau sudah selesai aku buat emailnya, aku akan taruh di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian dapatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.